Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, menjerit, "Tanganku!" teriak Beitang Zimo. Rasa sakit karena tinjunya hancur itu datang tiba-tiba, dan bahkan menangkap Beitang Zimo yang benar-benar lengah. Segera, ekspresinya berubah sangat besar, dan dia mulai mengambil beberapa langkah mundur berturut-turut. Kemudian, dia meraih kepalan tangannya yang hancur, dan menatap Chu Feng dengan kebencian yang meluap sambil berteriak kesakitan. Ini tidak bisa disalahkan pada Beitang Zimo yang tidak berguna. Namun sebaliknya, telapak tangan Chu Feng bukanlah telapak tangan biasa. Rasa sakit karena tinjunya yang dihancurkan, itu lebih dari 10 kali lebih menyakitkan daripada biasanya. Jangankan Beitang Zimo, bahkan tidak ada siapapun yang bisa menahan rasa sakit semacam ini. Chu Feng, kamu benar-benar memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang bahkan mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Ucap Beitang Ziqiang. Pada saat ini, Beitang Ziqiang yang berdiri di langit mulai mempersempit alisnya. Ekspresinya juga sangat berubah. Selain itu, tatapan yang dia kenakan ketika melihat ke arah Chu Feng, itu menjadi lebih rumit dan sedingin es. Dia telah menemukan bahwa, Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Karena jika tidak mungkin bagi Chu Feng untuk mengalahkan Beitang Zimo dengan mudah, yang berada pada tingkat kultivasi yang sama dengannya, dan juga telah mengaktifkan Imperial Bloodline-nya. Namun, kekuatan pertempuran yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi adalah sesuatu yang sampai sekarang, itu hanya putri kecil kerajaan elf sajalah yang memilikinya di seluruh tanah suci martialism. Namun pada saat ini, Chu Feng benar-benar mengungkapkan kalau dia memiliki kekuatan pertempuran semacam ini. Ini benar-benar terlalu menakutkan. Beitang Ziqiang benar-benar tidak pernah berharap, kalau bocah biasa di Pulau Immortal ini memiliki potensi yang menakutkan itu. "Yo, kamu benar-benar menemukannya," ucap Chu Feng sambil tertawa. Dia tidak terlihat rendah hati sedikit pun. Namun sebaliknya, dia memancarkan ejekan kepada mereka. Tampaknya hari ini, tidak peduli apa, kamu tidak dapat dibiarkan terus hidup. Saat Beitang Ziqiang berbicara, niat membunuh di matanya menjadi lebih padat. Dia berencana untuk secara pribadi menghilangkan nyawa Chu Feng. Jika Chu Feng memiliki sedikit peluang untuk tetap hidup lebih awal, maka pada saat ini, Beitang Ziqiang bertekad bahwa Chu Feng tidak bisa dibiarkan hidup tidak peduli apapun yang terjadi. Dia tahu betul bahwa musuh seperti Chu Feng harus dihilangkan secepat mungkin. Karena kalau tidak, begitu dia dewasa, dia akan menjadi kekhawatiran besar di masa depan. Hahaha. Namun dihadapkan dengan kata-kata dari Beitang Ziqiang, Chu Feng malas tertawa dengsen keras. Bahkan tawanya benar-benar membingungkan kerumunan. "Membunuhku, apakah kamu pikir kamu memiliki kekuatan untuk melakukannya?" ucap Chu Feng. Setelah tertawa liar, rasa dingin tiba-tiba bersinar melalui mata Chu Feng. Dia benar-benar mengancam Beitang Ziqiang. Benar-benar sombong. Terlepas dari betapa luar biasanya bakat kamu hanya setengah marsial kaisar. Jika aku ingin membunuhmu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa melarikan diri? Balas Beitang Ziqiang. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Beitang Ziqiang segera mencibir. Saat dia berbicara, dia berencana untuk menyerang dan menghilangkan nyawa Chu Feng. "Berhenti!" teriak Evildur Tai. Namun tepat pada saat ini, Evildur Tai tiba-tiba berdiri di depan Beitang Ziqiang, dan menghentikannya dari menyerang Chu Feng. "Evildur Tai, apa yang kamu lakukan?" Beitang Ziqiang bertanya dengan sedikit marah. Dia tidak mengerti mengapa Evildur Tai akan membantu Chu Feng. Beitang Ziqiang, anak itu tidak boleh disentuh. Dia memiliki kaisar marsial peringkat 3 di belakangnya. Jika kamu ingin menyerangnya, ahli kaisar bela diri peringkat 3 itu pasti akan bertindak dan mengambil nyawa kita. Jika itu terjadi, maka tidak satu pun dari kita yang bisa bertahan. Evildur Tai berkata dengan takut. "Apa?
seru mereka. Mendengar kata-kata itu, Beitang Ziqiang terkejut. Setelah memikirkan apa yang dikatakan Evil Durtai dan kemudian melihat penampilan percaya diri Chu Feng, Beitang Ziqiang mengambil kembali niat membunuhnya, dan bertanya pada Evil Durtai melalui transmisi suara. "Bagaimana kamu tahu tentang ini?" tanya Beitang Ziqiang. "Itu cerita yang panjang. Namun, apa yang terjadi hari ini telah terjadi pada aku sebelumnya." Saat itu, Chu Feng tepat berada di antara kedua tanganku. Dengan pikiran aku sudah bisa mengambil nyawanya. Namun tepat pada saat aku hendak mengambil nyawanya, seorang lelaki misterius tiba-tiba menyerangku. Auranya benar-benar terlalu kuat. Itu bahkan berkali-kali lebih kuat dari milikku. Selain itu, tidak mungkin bagi peringkat 2 kaisar bela diri untuk membuatku merasakan sensasi yang menindas semacam itu. Paling tidak, orang itu adalah kaisar marsial peringkat 3. Pria itu telah melindungi Chu Feng dari bayang-bayang sepanjang waktu. Jika tidak mungkin bagi Chu Feng menjadi percaya diri seperti ini. Dari cara aku melihatnya, kita harus melupakan apa yang terjadi hari ini. Jika kita memaksa orang itu untuk bertindak, justru orang-orang yang kurang beruntung adalah kita. Evil Durtai berkata dengan suara yang sangat rendah. "Apakah kamu serius?" tanya Beitang Ziqiang. "Kenapa aku menipu kamu dengan hal seperti itu? Jika kamu tidak mempercayai aku, pergi dan serang saja dia. Namun sebelum itu, kamu harus dengan segala cara tidak melibatkan aku di dalamnya," balas Evil Durtai. Setelah Evil Durtai selesai mengatakan kata-kata itu, dia berbalik dan melihat ke arah Chu Feng. Dengan senyum berseri-seri di wajahnya, dia pun berkata, "Teman kecil Chu Feng, ada beberapa kesalahpahaman di antara kami sebelumnya. Aku ingin meminta maaf kepada kamu. Lagi pula, aku tidak tahu kalau kamu berteman dengan keluarga Luo ini. Jika aku tahu itu, bahkan jika aku dipukuli sampai mati, aku tidak akan membantu tengkorak hitam dan putih untuk merawat keluarga Luo. Seperti kata pepatah, mereka yang tidak tahu tidaklah bersalah. Jadi tolong, jangan membawa masalah ini ke hati kamu," ucap Evil Durtai. Segera, adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang. Terutama orang-orang dari Black Vien, mereka semua terpana. Bagi mereka, Evil Durtai adalah idola mereka, dan bahkan salah satu dari 5 Evil Dur besar. Namun pada saat ini, idola mereka yang tidak takut pada apapun di surga atau bumi, idola mereka yang telah melakukan semua kejahatan yang bisa dibayangkan, sebenarnya memohon pengampunan dari bocah seperti itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Yakinlah, jika aku adalah orang yang membawa hal-hal ke hati, kamu tidak akan bisa hidup sampai sekarang. Kamu pasti sudah mati di luar lelang hukum surgawi Eaktu itu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, tubuh Evil Durtai langsung menggigil. Kata-kata Chu Feng In telah menikamnya di tempat yang paling ditakuti, dan itu menyebabkannya menjadi lebih takut. "Kalau begitu, aku akan pergi," ucap Evil Durtai. Saat Evil Durtai mengatakan kata-kata itu, dia berbalik dan berencana untuk pergi. Dia ingin melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin, dan melarikan diri dari mimpi buruk yang disebut sebagai Chu Feng itu. Tunggu sebentar. Namun, tepat pada saat ini, Beitang Ziqiang tiba-tiba menghentikan Evil Durtai. "Jangan buru-buru pergi. Aku masih ingin mengujinya, apakah Chu Feng ini benar-benar memiliki seorang ahli yang melindunginya dari belakang atau tidak," ucap Beitang Ziqiang. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng tetap tidak berubah. Namun selain itu, hatinya menjadi khawatir. Yang dia maksudkan ketika dia mengatakan tetap melawan sebelumnya adalah, yaitu menggunakan Evil Durtai untuk menakuti Beitang Ziqiang dan yang lainnya. Namun sialnya, akan muncul sekarang bahwa meskipun Beitang Ziqiang menjadi agak pemalu, tapi dia masih skeptis, dan sedang bersiap untuk menggunakan tubuhnya untuk menguji bahaya, yaitu untuk menguji Chu Feng. Namun Chu Feng tahu betul, bahwa tidak ada yang melindunginya dari bayang-bayang untuk sekarang ini. Jika Beitang Ziqiang benar-benar menyerangnya, maka dia akan dilanda bencana. "Jangan, kamu tidak harus melakukannya. Meskipun kamu mungkin tidak takut mati, tapi aku takut mati.
Bahkan jika kamu ingin mencoba, tunggu sampai aku pergi dari sini dulu. Tidak bisakah kamu melakukan itu? Evildur Tai buru-buru berbicara untuk menghentikan Beitang Ziqiang. Evildur Tai, tidak peduli apa, kamu ini masih salah satu dari 5 Evildur besar. Bagaimana mungkin kamu bisa membiarkan diri kamu takut dengan tali selama 10 tahun, hanya karena suatu hari kamu digigit ular? Jika takut pada bocah ini, dan jika ini menyebar di masa depan, bagaimana kamu bisa terus berdiri tegak di tanah suci martialism? Jangankan klan kekaisaran Beitang kami, apakah kamu masih berpikir, bahwa 4 penjahat lainnya akan membiarkan kamu hidup? Apakah mereka akan mengizinkan kamu untuk mempermalukan reputasi 5 penjahat besar? Beitang Ziqiang berkata. Mendengar kata-kata itu, Evildur Tai mulai ragu-ragu. Itu sudah jelas, hasutan Beitang Ziqiang bekerja padanya. Sudah, jangan takut. Aku berani menjamin bahwa bocah ini hanya menggertak. Apalagi, jika memang ada seseorang yang melindunginya dari bayang-bayang, sedangkan kita sudah memiliki niat membunuh padanya. Apakah kamu benar-benar berpikir, kalau orang itu akan membiarkan kita pergi? Pikirkan itu secara logis. Karena jalan kiri dan kanan mengarah pada kematian, maka kita harus mati dengan terhormat. Selain itu, aku tidak pernah salah menilai. Aku berani menjamin bahwa, itu sama sekali tidak ada yang melindungi Chu Feng, dan aku yakin dia hanya menggertak saja, ucap Beitang Ziqiang. Setelah Beitang Ziqiang mengatakan kata-kata itu, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan Royal Armament muncul di tangannya. Di tangannya, persenjataan kerajaan mulai berputar dengan cepat dan berkilauan dengan cahaya. Meskipun itu hanya Royal Armament, tapi itu memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan. Jika dia menginginkannya, hanya dengan Royal Armament ini saja, maka dia dapat menghilangkan seluruh keluarga Luo dan mengubah tempat ini menjadi jurang tanpa dasar. Pada saat ini, Beitang Ziqiang mengarahkan persenjataan kerajaan ini pada Chu Feng. Namun Chu Feng tampaknya benar-benar tidak takut, dan bahkan memiliki senyum tipis di wajahnya. Kamu benar-benar bisa menjaga ketenanganmu. Namun sayangnya, meski kamu bisa menipu orang lain, tapi kamu tidak akan bisa menipu aku. Matilah bocah nakal, teriak Beitang Ziqiang. Tiba-tiba saja, persenjataan kerajaan Beitang Ziqiang yang mengarah ke Chu Feng itu berubah menjadi sinar cahaya, dan melesat ke arah area dantian Chu Feng secara eksplosif. Saat serangan pedang Beitang Ziqiang jatuh dari langit, seluruh bumi mulai bergetar dan runtuh. Selain itu, banyak orang dari keluarga Luo tidak dapat menahan kekuatan yang menindas dari serangan Beitang Ziqiang. Tubuh mereka mulai terkoyak, dan mereka mulai memuntahkan darah dari mulut mereka. Mereka pun menjerit dan melolong dengan sedih. Serangan pedang Beitang Ziqiang ini benar-benar terlalu kuat. Itu benar-benar tak terlukiskan. Jika Chu Feng dikejutkan olehnya, dia tidak hanya akan kehilangan kultivasinya. Namun sebaliknya, dia pasti akan dihancurkan baik jiwa maupun raganya. Dia akan benar-benar mati tanpa suara. Bang! Namun tepat ketika persenjataan kerajaan hendak menembus ke tubuh Chu Feng, telapak tangan tiba-tiba muncul dari udara tipis, dan meraih ke persenjataan kerajaan itu. Kemudian, telapak tangan itu tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Dan, bang! Persenjataan kerajaan yang berisi kekuatan kaisar itu hancur berkeping-keping. Tampaknya kamu salah menilai, hahaha. Setelah itu, sebuah tawa tiba-tiba saja terdengar. Pada saat suara itu terdengar, sesosok juga muncul. Ketika Chu Feng melihat orang ini, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, wajah yang familiar berdiri di depannya. Itu adalah kepala Akademi Gunung Qianwu, Dugu Xingfeng. Chu Feng tidak tahu mengapa Dugu Xingfeng akan muncul di tempat ini. Namun yang dia tahu adalah, bahwa pada saat ini, Dugu Xingfeng sudah tidak lagi menjadi setengah kaisar marsial, dan dia telah menjadi kaisar marsial peringkat 1. Kalau tidak mungkin baginya untuk memblokir serangan Beitang Ziqiang. Tuan Kepala Akademi Dugu Xingfeng telah mencapai terobosan. Tuan Kepala Akademi, seru Chu Feng. Setelah beberapa saat kegembiraan, Chu Feng mengucapkan dengan khawatir.
Dia benar-benar tidak pernah berharap, kalau Dugu Xingfeng akan menyelamatkannya. Ini terlalu mengejutkannya. Chu Feng, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Serahkan sisanya pada aku, ucap Dugu Xingfeng sambil tersenyum. Dan kemudian, dia melihat ke arah Beitang Ziqiang dan berkata, klan Beitang sebenarnya berkolusi dengan Evil Durtai, dan berencana untuk membantai seluruh keluarga Luo untuk satu botol embun tak terlihat. Jika masalah ini menyebar, aku ingin tahu, apa yang dipikirkan orang-orang di dunia ini, ucap Dugu Xingfeng. Dugu Xingfeng, ya, aku mengenali kamu. Kamu adalah kepala Akademi Qianwood Mountain. Aku benar-benar tidak pernah berharap, bahwa Chu Feng akan menjadi murid Gunung Qianwood. Untuk tempat tandus seperti Gunung Qianwood sehingga memiliki murid seperti itu, tidak mengherankan bahwa kamu, seorang kepala akademi, akan mengikutinya secara dekat untuk melindunginya secara pribadi, kata Beitang Ziqiang sambil mencibir. Nada suaranya juga dipenuhi dengan ejekan. Dia tidak hanya mengejek Dugu Xingfeng saja, tapi dia juga mengejek Chu Feng. Pada awalnya, dengan betapa berbakatnya Chu Feng, dia berpikir bahwa Chu Feng akan menjadi murid pribadi seorang ahli besar. Namun setelah semua ini, dia hanya seorang murid Gunung Qianwood. Ini menyebabkan Beitang Ziqiang memandang rendah Chu Feng dengan luar biasa. Alasan untuk itu adalah, karena di mata 4 klan kekaisaran besar, 9 kekuatan hanyalah kekuatan kelas 2 yang mereka tidak tempatkan di mata mereka sama sekali. Aku tidak pernah berharap, bahwa kamu akan benar-benar mengenaliku. Itu memang sangat langka. Namun, apa yang kamu katakan sangatlah benar. Untuk bakat seperti Chu Feng, aku secara alami harus mengikutinya secara dekat untuk melindunginya secara pribadi. Selain itu, bahkan sampah seperti Beitang Zimo saja, itu mengharuskan kamu untuk mengikutinya secara dekat untuk melindunginya secara pribadi. Maka dengan begitu, bagaimana mungkin aku tidak bisa mengikuti bakat seperti Chu Feng dan secara pribadi melindunginya? Balas Dugu Xingfeng. Saat Dugu Xingfeng mengatakan kata-kata itu, ia memandang ke Beitang Zimo dengan tersenyum. Kamu, seru Beitang Ziqiang. Mendengar kata-kata itu, Beitang Zimo menjadi sangat marah, sehingga dia mulai menggertakkan giginya karena marah dan kulitnya mulai membiru. Tidak peduli apa, dia masihlah jenius. Namun sayangnya, dia sebenarnya direndahkan dan dihina oleh orang lain berkali-kali secara berturut-turut pada hari ini. Dengan begitu, bagaimana mungkin dia tidak marah? Ketika aku melihatmu terakhir kali, kamu masih hanya seorang kaisar setengah marsial. Jika tebakan aku benar, kamu seharusnya baru saja mencapai terobosan, dan menjadi kaisar bela diri beberapa waktu lalu. Baru saja mencapai terobosan, seberapa banyak kemampuan martial emperor yang bisa kamu pahami? Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa kamu dapat menandingi kami berdua? Beitang Ziqiang berkata dengan mengejek. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak cocok untukmu? Itu jika kamu tidak mencobanya sendiri, balas Dugu Xingfeng sambil tersenyum acuh tak acuh. Meskipun dia tahu bahwa semakin lama seorang menjadi kaisar bela diri, maka kekuatan yang lebih kuat akan menjadi semakin kuat, tapi dia masih tidak menempatkan Beitang Ziqiang di matanya. Tidak heran jika Chu Feng akan berani bertindak sombong seperti ini. Ternyata dia benar-benar memiliki kepala akademi yang sombong sepertimu. Evil Durtai, tidak perlu bagimu untuk bertindak. Aku akan memberi pelajaran kepada penduduk desa dan Gunung Qianwood In sendiri. Aku akan membuatnya tahu, seperti apa jarak antara kaisar bela diri. Saat Beitang Ziqiang berbicara, dia menunjuk Evil Durtai untuk mundur. Evil Durtai dan yang lainnya dengan bijaksana melangkah mundur, dan menghadirkan medan pertempuran di langit untuk Beitang Ziqiang dan Dugu Xingfeng. Dalam hal ini, izinkan aku untuk mengalami kekuatan klan kekaisaran Beitang kamu, balas Dugu Xingfeng. Pada saat ini, Dugu Xingfeng benar-benar mengungkapkan ekspresi bersemangat. Kemudian tubuhnya bergeser, dan dia melayang ke langit dan mulai bertarung dengan Beitang Ziqiang. Bang 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 bang, gemuruh mulai terdengar dari sekitar, dan kekuatan bela diri mengamuk di langit. Kekuatan bela diri yang ganas melonjak seperti binatang emas, itu ketika mereka mendatangkan malapetaka di langit.
Di depan pertempuran ini, orang-orang dari keluarga Luo sangat menderita. Itu karena, kultivasi mereka terlalu lemah. Meskipun dua kaisar marsial sama sekali tidak bertujuan untuk mereka, tapi akibat dari tabrakan mereka berdua adalah sesuatu yang orang-orang dari keluarga Luo tidak bisa menahannya. Namun, Chu Feng tampak senang dan terkejut setelah menemukan bahwa, meskipun Dugu Xingfeng baru saja mencapai terobosan kepada Kaisar Bela Diri, tapi ia tidak dirugikan ketika bertarung melawan Beitang Ziqiang. Sebagai gantinya, dia telah memegang kendali sejak awal. Dugu Xingfeng tidak menggunakan keterampilan bela diri yang mewah. Namun sebaliknya, dengan hanya kepalan tangan dan tendangan saja, dia mampu menampilkan kekuatan yang sombong. Ini tidak hanya mengejutkan bagi Chu Feng, bahkan Evildur Tai juga terkejut. Secara logis, tidak mungkin Dugu Xingfeng cocok dengan Beitang Ziqiang. Setelah semua, dia baru saja mencapai terobosan ke Kaisar Bela Diri. Hanya ada satu penjelasan tentang bagaimana Dugu Xingfeng mampu melampaui Beitang Ziqiang. Yaitu, bakatnya untuk kultivasi bela diri melampaui Beitang Ziqiang. Tiba-tiba saja, Beitang Ziqiang berbicara. Evildur Tai, serang bersama aku dan bunuh pria ini, ucap Beitang Ziqiang. Dia sudah menyadari bahwa, dia bukan tandingan Dugu Xingfeng. Meskipun dia merasa sangat malu untuk mengatakannya, tapi dia masih berbicara untuk meminta bantuan dari Evildur Tai. Meskipun ini sangat memalukan, tapi dia tahu bahwa akan jauh lebih baik menanggung aib dan mencari bantuan, itu daripada dia dikalahkan oleh Dugu Xingfeng. Namun, menghadapi permintaan bantuan Beitang Ziqiang, Evildur Tai mulai ragu-ragu. Dia tidak berani ikut bertarung karena dia masih takut. Dia sebenarnya tidak takut pada Dugu Xingfeng. Tapi sebaliknya, ia takut pada ahli misterius yang menyelamatkan Chu Feng di luar lelang hukum surgawi hari itu. Evildur Tai, kamu benar-benar bodoh. Jika mereka memiliki bantuan seorang ahli, dia sudah akan menunjukkan dirinya. Mengapa dia mengirim orang ini untuk berurusan dengan kita? Kamu telah bergerak tanpa hambatan melalui tanah suci martialisme selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Bagaimana mungkin kamu bisa sebodoh ini dalam hal ini? Cepatlah, bergabunglah denganku. Bunuhlah udik pedesaan Qianwood Mountain ini bersamaku. Kita harus menyelesaikan ini dengan cepat. Jika tidak, jika kita ingin membuat orang-orang di Mooncloud City khawatir, sementara aku bisa hidup, maka kamu pasti akan mati. Beitang Ziqiang berteriak dengan marah. Setelah dihasut oleh Beitang Ziqiang, Evildur Tai menggertakkan giginya dan berteriak. Persetan, ayahmu akan mempertaruhkan semuanya, teriak Evildur Tai. Pada saat ini, langit dan bumi mulai bergoyang dan berguncang, dan cuaca mulai berubah. Semua ini disebabkan oleh Evildur Tai. Karena faktanya, bukan saja ia mempengaruhi langit dan bumi serta menyebabkan cuaca berubah, bahkan tubuhnya pun mulai berubah. Dia telah berubah menjadi seekor Raja Wali raksasa, yang mampu menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Ketika terbang di langit, elang itu tampaknya terbuat dari baja. Itu memiliki penampilan yang sangat ganas. Itu adalah kekuatan ilahi. Evildur Tai telah melepaskan kekuatan ilahinya. Evildur Tai sepertinya langsung bertarung habis-habisan. Dia berencana untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, itu untuk membunuh Dugu Xingfeng secepat mungkin. Setelah Evildur Tai bergabung dalam pertempuran, karakter kekaisaran yang cerah dan mempesona mulai bersinar di dahi Beitang Ziqiang. Dengan melepaskan Imperial Bloodline-nya, aura Beitang Ziqiang langsung meningkat. Kedua pria itu pergi habis-habisan, itu saat mereka menyerang Dugu Xingfeng untuk menyerangnya bersama-sama. Waktu yang tepat, ucap Dugu Xingfeng. Namun dihadapkan dengan serangan gabungan dari kedua pria itu, Dugu Xingfeng tidak mengungkapkan rasa takut. Sebagai gantinya, dia berteriak dengan keras, dan tubuhnya benar-benar berubah menjadi tombak biru tua. Menjadi satu dengan tombak, Dugu Xingfeng melepaskan serangan balik ke arah Beitang Ziqiang dan Evildur Tai. Itu bukanlah tombak biasa, namun sebaliknya, itu adalah kekuatan ilahi. Ternyata Dugu Xingfeng juga pemilik tubuh ilahi. Selain itu, dia sudah memahami esensi kekuatan ilahinya sendiri.
Karena kalau tidak mungkin baginya untuk melepaskan kekuatan sekuat itu. Dugu Xingfeng ini benar-benar kuat. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.